Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwi Nur Saputra, NPM 4519210037. Dalam materi ini saya akan mempresentasikan hasil forum dari 1 sampai dengan akhir yang dijadikan untuk bahan UAS dalam matkul komunikasi data. Saya akan memulai share screen. Jawaban 1. Apa perbedaan transmitter dengan receiver? Transmitter adalah bagian dari sistem komunikasi wireless yang berfungsi untuk mengirimkan data ke tempat lain berupa gelombang radio. Receiver merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima sinyal data yang dikirim oleh transmitter. Apa perbedaan unguided media dan unguided media pada transisi? Guided media adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan konduktor fisik seperti serat optik atau kabel. Unguided media adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik. Media unguided transmisi dan penerimaan dapat dicapai dengan antena. Forum 2. Perbedaan antara komunikasi data dengan jaringan komputer adalah komunikasi data itu proses pertukaran data komunikasi data antar device satu ke device lainnya. Contoh telepon dan handphone. Jaringan komputer itu bersifat nyata yang saling berhubungan dengan menggunakan teknologi nirkabel. Contohnya adalah serat optik dan TV kabel. Waktu tanggap sistem merupakan ukuran kecepatan sistem dalam memberikan tanggapan atas input data yang dimasukkan. Contohnya adalah mesin ATM. Throughput merupakan beban dari sistem, yaitu persentase waktu yang diberikan untuk mengirim data dengan melewati media transmisi tertentu. Contohnya pelayanan, customer service, teller, dan radio. Faktor manusia merupakan perancangan, pembuatan sekaligus pengguna sistem. Contohnya programming atau programmer. Jawaban forum ketiga, sinkronus. Untuk yang pertama, tanggal lahir 14, ada 2 bit. Bulan lahir Februari itu ada 8 huruf, artinya 8 bit. 19 tahun itu ada 7 bit, 17 karakter. Dikali dengan 8 bit karakter sama dengan 136, satu karakter kontrol sinkronus 8 bit tiap karakter 8. Total bit yang ditransmisikan adalah 136 tambah 8 sama dengan 144 bit. Kedua, 136 bit informasi atau 144 bit transmisi 94%. Dibagi 17 karakter dikali 8 bit tiap karakternya yaitu 136. 17 karakter dikali 3 bit dan 2 start bit dan 1 stop bit sama dengan 51. Total bit yang ditransmisikan 136 tambah 51, 187. 136 bit informasi atau dibagi 187 bit transmisi. Yang dihasilkan bisa mencapai 72%. Dengan cara sinkronis transmisi lebih efisien, tentunya sebesar 24,3% dibanding asinkronus. Forum keempat, contoh dan jelaskan sinyal kontinu dan diskrit. Sinyal kontinu sinyal di mana intensitasnya berubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain,
Tidak ada sinyal yang terputus atau kontinu. Contohnya adalah tegangan listrik di rumah dan gaya mekanis pada jam bandul. Kedua, sinyal diskrit. Sinyal ini di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan yang lain. Contohnya adalah sinyal sinus. Sinyal sinus yaitu satu Hz dicuplik dengan berbagai frekuensi pencuplikan. Contoh dan jelaskan fungsi serta karakteristik guided. Pada media guided, gelombang dialirkan melalui media dengan cara fisik tanpa kasat mata. Media transmisi guided ada seperti twisted pair, media yang paling hemat, menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Yang kedua adalah koaksial kabel. Koaksial kabel jangkauan frekuensi yang lebih luas, dapat digunakan untuk jarak lebih jauh, dan dapat mendukung beberapa stasiun dalam sebuah jalur yang dipakai banyak user. Forum kelima, FSK, Frequency Shift Keying. Frekuensi shift keying adalah modulasi yang menyalakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan dengan frekuensi tertentu. Misal, F1 sama dengan 1200 Hz. Sementara sinyal digital 0 dinyatakan sebagai suatu nilai tegangan dengan frekuensi tertentu yang berbeda. Misal F2 sama dengan 2200 Hz. Sama seperti modulasi fasa, pada modulasi frekuensi yang lebih rumit dapat dilakukan pada beberapa frekuensi sekaligus. Dengan cara ini pengiriman data menjadi lebih efisien. FSK digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan frekuensi. FSK teknik ini merubah frekuensi membawa berdasarkan bit 1 dan bit 0. Bit 0 sama dengan frekuensi 0, bit 1 frekuensi F1. PSK, Passive Keying, digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan fase. Merupakan skema modulasi digital modulation yang memberikan data yang mengubah atau memodulasi fase sinyal referensi. Fase diubah mewakili sinyal data. Ada dua cara dasar menggunakan fase sinyal. Dengan melihat fase itu sendiri sebagai pengubah informasi, di mana demulator harus memiliki sinyal referensi untuk membandingkan perlawanan fase dari sinyal yang diterima. Yang kedua, dengan melihat perubahan fase sebagai informasi pengubah, skema diferensial. Beberapa tidak membutuhkan carrier referensi. Forum 6, menghitung bit 00, 01, 10, 1, 285, tribit 000, 001, 010, 011, 010, 110, 111. Bila diadil 15, 0, 105, 90, 195, 180, 85, 270. Kuabit 000, 0001, 0010, 0011, 0011, 0100, 0110, yang dimana artikan 15, 22,5, 105, 112,5, 195, 202,5, 285, 292,5. Winbit 001, 0001, 0011, 0011, 0011, di mana diartikan 15, 45, 105, 135, 195, 225, 285, 315. Nah, ini contohnya. Forum 7, RS232. RS232 juga mempunyai fungsi yaitu untuk menghubungkan koneksi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, atau peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat pelengkap komputer. Perangkat lainnya seperti modem,
MOS, cache register, dan lainnya. Serial port RS232 pada konektor DB9 memiliki pin 9 buah, pada konektor DB25 memiliki pin 25 buah. RS485 protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan pulsa clock. Komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial untuk mentransfer data biner dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. USB. Fungsi port USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan seperti alat lainnya, seperti konsol permainan, ponsel, dan PDI. Port USB dapat digunakan dalam mengirimkan file dari komputer ke Android. Ethernet berfungsi membantu pertukaran file dan data melalui jaringan komputer. Komputer ini berkomunikasi melalui jaringan komputer dengan bantuan akses fisik ke media jaringan dan sistem pengalamatan tingkat rendah melalui penggunaan alamat MAC, nomor seri unik 48 bit yang disimpan dalam ROM yang dilakukan pada Ethernet card. Dalam sebuah jaringan, setiap komputer memiliki kartu dengan alamat MAC yang unik. TCP atau IP. Melakukan pengiriman file yang terenkripsi, melakukan remote login pada komputer lain, walaupun pada jarak jauh, mengirim dan menerima komputer mailing, melakukan fitur network mail system. IEEE 802.11 merupakan institusi yang melakukan diskusi, riset, dan pengembangan terhadap jaringan yang kemudian menjadi standarisasi untuk digunakan bagi perangkat jaringan, agar semua produk yang menggunakan standar ini dapat bekerja sama kompatibel meskipun berasal dari vendor yang berbeda. Fungsi protokol IP untuk melakukan deteksi koneksi fisik, untuk melakukan metode handshaking atau metode jabat tangan, untuk mengawali dan mengakhiri suatu pesan dan session, memformat pesan yang digunakan. Internet protokol bertugas tentang apa yang dilakukan apabila terjadi error pada pengiriman data. Untuk mengkalkulasi dan menentukan jalur pengiriman, berfungsi untuk mengakhiri suatu koneksi dalam jaringan. ARP. Peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik MAC address dan tidak menggunakan alamat logis, yaitu IP address. Setiap host berkomunikasi menggunakan alamat fisik, jadi tidak mau setiap sebuah host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus mengetahui MAC address yang dimiliki host tujuannya tersebut. ICMP membantu proses error handling atau melaporkan terjadi error, membantu kontrol prosedur dan prosedur pengaturan dalam jaringan, menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada network layer, mendeteksi terjadinya error pada jaringan seperti connection loss, kemacetan jaringan, dan sebagainya. IGMP menyediakan informasi yang diperlukan untuk meneruskan paket multicast ke tujuan pada akhir, yang memungkinkan kemampuan dua arah tersebut. Berikut host menggunakan IGMP untuk memberitahu router bahwa mereka ingin menerima atau meninggalkan informasi yang untuk grup multicast tertentu. Router secara berkala menanyakan apakah anggota grup multicast di LAN aktif melalui IGMP dan mengumpulkan dan memelihara hubungan anggota dari grup segmen jaringan yang terhubung. 802 menghubungkan 802.1 ini bisa dibilang LAN, menghubungkan dua komputer atau lebih, memindahkan file dari satu komputer ke komputer yang lain menggunakan printer secara bersamaan. 802.2 LLC menangani komunikasi antara lapisan atas dan bawah, mengambil data network, protokol, dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu pengiriman paket tujuan. 802.3 CSMA atau CD. Dalam transmisi memasukkan data ke dalam file
frame dengan address dan sebagai error detection. Dalam penerimaan, memilih frame menjadi data address juga sebagai error detection. 802.4 yaitu token bus. Menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Topologi 802.5 atau bisa disebut ring. Memberikan akses yang sama pada setiap perangkat. Tabrakan data dapat dihindari, dapat mengatasi arus lalu lintas data yang padat. Dan ada beberapa lainnya seperti 802 disebut dual bus, 802.7 LAN broadband, 8028 fiber optic LAN dan MAN, 8029 integrated service LAN interface, 80210 LAN MAN security untuk VPN, 80211 LAN nirkabel, Wi-Fi, 80212 daemon priority access method, 80215 WAN nirkabel, dan Bluetooth. 80216 broadband wireless access standar untuk PMX. Forum 8, cara pengecekan FCS-nya. Pesan M 110101001101 terdapat 12 bit dan pola P ada 8 bit yaitu 11010001. FCSR akan dikalkulasi kan hitungannya seperti 3 bit. Ini rumusnya 3 bit sama dengan 2 akar 3. 2 akar N M dikali M sama dengan 2 akar 3 dikali M, yaitu 110101001101 sama dengan 2 dikali dengan 2 akar 3 dikali M sama dengan 110101001101 2 akar N M bagi P sama dengan 11010111001100 atau 101010001 sama dengan 1010001 sisa 111, maka Q 1010001 dan R 1111. T sama dengan R tambah 2 akar M. T sama dengan 111 tambah 11011101100 sama dengan 11010101011. T atau P seperti ini. Karena masih adanya sisa maka terjadinya kesalahan. Soal 2 pengecekan FCS-nya. M 2 karakter dari nama panggilan Anda berdasarkan kode SCI. AD 14 bit, pola P 6 bit. FCR-nya akan dikalkulasikan 4 bit sama dengan 2 akar 4. Seperti ini. Soal 3. Suatu pesan terdiri dari 14 bit, yakni 2 karakter AD 110011111010. Menggunakan CRC 12 sama dengan P CRC kurang 12 dalam kurung X12 tambah X11, X3, X2, X1. Sama dengan 110001111 yang dikalkulasikan 4 bit sama dengan 2 akar 4. Cari bagaimana pembangkitan pengecekannya. Dan seperti ini cara pengecekannya. Forum 9. Stop and wait IRQ. Stop and wait. Frame kosong, frame 1. Forum 10. Modem V21 bekerja pada kecepatan 300, 600, 1200 per detik. Menggunakan FSK pada kecepatan 300 bit per detik bekerja secara full duplex lewat PSTN. Kecepatan 600 dan 1200 bit per detik hanya secara half duplex. Modem jenis ini memenuhi standar apabila menginginkan data yang kecepatan bitnya laju baud. Modem versi 22.
bekerja secara tak sinkron atau sinkron pada kecepatan 600 dan 1200 per detik. Jalur PSTN lain dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex mempunyai kecepatan baut sebesar 600 baud. Teknik modulasi yang dipakai adalah DPSK, ada varian dan V22 yaitu satu varian A 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya sinkron. Mode V22 bis bekerja full duplex pada jalur PSTN dan lifeline, kecepatan 2400 dan 1200 per detik. Teknik modulasinya QAM 16 fase dan QAM 4 fase. Kecepatan jalurnya 600 baud. V22 bis melakukan handshake pada saat panggilan datang yang memungkinkan modem penerima secara otomatis mengubah kecepatannya. Modem V23 melakukan FSK pada kecepatan 600 atau 1200 per detik, bekerja secara full duplex lewat PSTN dan full duplex pada lifeline 4 kW. Modem ini bekerja 75 bit per detik. Modem V26 menggunakan DPSK pada kecepatan 2400 bit per detik, bekerja secara full duplex pada lifeline dan mempunyai fasilitas fallback 1200 bit per detik. Modem V27 bekerja pada laju 4800 atau 2400 per bit per detik pada PSTN atau lifeline, bekerja secara full duplex. Fase kecepatannya 1600 baud atau 1200 baud, frekuensi pembawa 1800 saja. Modem V29 bekerja pada kecepatan bit 9,6, 7,2, 4,8 kbit atau detik secara half duplex jalur 2 kW dan full duplex jalur 4 kW pada PSTN atau lifeline. Metode modulasi yang digunakan KM dengan kecepatan baud 2400 baud dan frekuensi kita sampai di modem V29. Metode modulasi yang menggunakan KM dengan kecepatan 2400 baud dan frekuensi pembawa 1700 Hz. Lebar pita pada digunakan adalah 500 sampai dengan 2900 Hz. Pada kecepatan tinggi terjadi distorsi. Modem V32 bekerja pada kecepatan 9,6 kbit atau per detik dan kecepatan fallback 48 quarter bit atau detik atau 2,4 kbit per detik menggunakan QAM untuk bekerja secara full duplex laju 2400 watt pada sambungan dial-up lewat PSTN. Modem ini tidak menggunakan teknik pembawa frekuensi. Modem ini digunakan untuk memantau sambungan. Apabila putus, secara otomatis akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanannya. Modem V32 bis bekerja pada 1400 bit per detik dengan laju baud 2400. Ada 108 kombinasi amplitudo di fase untuk setiap baud. Modem V32 turbo bekerja pada 19,2 kbit atau detik, laju fallback sebesar 16,8 kbit, 14,4 kbit, dan 9,4 kbit. Kecepatan transmisi data yang efektif dapat lebih ditingkatkan bila kompresi data juga digunakan. Beberapa file dapat dikompresikan dengan 10:1, sehingga kecepatan menjadi 192.000 bit per detik. Modem V33 bekerja pada 14,4 kbit dan detik secara full duplex pada lifeline. Modem V34 bekerja pada 2,8 bit. Sistem ini menggunakan penyandian tralis dan beberapa teknik pembentukan isyarat seperti precoding yang berguna mengurangi kecepatan kesalahan sampai nilai rendah yang dapat diterima.
Ya, di sini saya akan mengampilkan skema dari ISDN. Customer, ISDN interface, telepon, term data, PBX, alarm, dan LAN. Di sini ISDN central office-nya, paket switching network, sirkuit, jaringan, order network, database, order service yang akan melaju ke customer ISDN interface menggunakan digital bit. Forum 11. Cara kerja tiap layer pada ISO. Physical layer. Pertama, mengatur sirkuit yang karakteristik fisik elektrik, fungsional, dan prosedural untuk membentuk, memelihara, dan memutuskan hubungan fisik. Kedua, data link layer. Mengatur pengiriman blok data melalui jalur fisik tersebut. Network layer. Jaringan transmisi yang mengatur perpindahan data dari satu mesin ke mesin lainnya. Transport layer. Transport blok bit dari satu pemakaian ke pemakaian lainnya tanpa manipulasi bit dan tidak tergantung dari jenis jaringan yang digunakan pemakai. Session layer, proses pembentukan dan penghentian suatu session transmisi data. Presentation layer, fungsi yang berhubungan dengan kumpulan karakter dan kode data yang digunakan cara data ditampilkan di layar atau printer. Yang terakhir, application layer, aktivitas aplikasi atau sistem seperti untuk operator, penggunaan data jarak jauh, kontrol transmisi file, aktivitas database, distribusi. Ini terdapat gambar 7 layer ISO. Pertama, application layer, presentation layer, bawahnya lagi session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Forum 12, jelaskan prosedur sifat bagan dari komunikasi secara topik. Sinyal input elektrik melalui transmitter, konektor, serat, ke perangkat lain, ke generator, optical amplifier, lalu ke amplifier. Komunikasi serat optik secara umum prosedur, bagian dari komunikasi serat optik adalah transmitter yang mana dalamnya ada drive, sirkuit, dan sumber cahaya menerima sinyal input sumber elektrik yang mengirimkan sinyal tersebut ke kabel serat optik, kemudian diteruskan ke regenerator. Di regenerator, sinyal masuk ke optical RX dan diteruskan ke optical TX. Dan sinyal dari regenerator masuk kembali ke kabel serat, diteruskan ke optical amplifier, dan masuk ke receiver, dan receiver sinyal dari kabel optik masuk ke detektor cahaya. Dilanjutkan ke amplifier dan prosesor, kemudian sinyal dikeluarkan sebagai output. Karakteristik serat optik terdiri dari 3 bagian utama. Core 2 ohm, 125 ohm, terdapat dari glass house. Cladding 5 ohm, 500 ohm, terbuat dari glass house coating. Terbuat dari plastik. B. Beroperasi pada kecepatan tinggi. C. Mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. D. Biaya rata-rata cukup mahal. E. Medianya konektor kecil. F. Kebal terhadap interferensial elektromagnetik. G. Jarak transmisi yang lebih jauh, 2-60 km. H. Komunikasi dengan fiber optik biasa terjadi dua arah secara bersama-sama, full loopback. Terdiri atas 2 fiber, satu berfungsi untuk transmitter dan satunya untuk receiver. I. Bahan dasarnya adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil. J. Data yang dilewatkan pada medium ini dalam bentuk cahaya. 2. Jelaskan prosedur, sifat, dan bagan dari komunikasi wireless. Prosedur adapter wireless komunikator menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima pada jaringan wireless. Terdapat 3 buah komponen yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, struktur jaringan. Sinyal radio bekerja pada physical layer, lapisan fisik. Lalu format data bekerja mengendalikan
beberapa lapisan di atasnya. Struktur jaringan berfungsi sebagai alat untuk mengirim dan menerima sinyal radio saat akan mengirimkan data. Ketiga, sinyal radio pada saat menerima data. Ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi digital. Karakteristik interferensi yang lebih tinggi dan hasil kehandalan yang lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan bandwidth yang rendah dan tingkat transmisi jauh lebih rendah. Ketiga, kondisi jaringan yang beragam. Keempat, terbatas oleh komputasi dan energi sumber daya. 5. Keterbatasan dalam hal perangkat karena hasil persyaratan probabilitas dalam antarmuka pengguna dan tampilan. 6. Cangkupan layanan yang terbatas. Sekian dari saya yang saya dapat mempresentasikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.